Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Joker 2012 adalah film fiksi komedi yang diperankan oleh Akshay Kumar sebagai Agastya alias Satu, Sonakshi Sinha sebagai Diva, serta Sheira Stalpade sebagai Baban. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. 1946, setelah penjajahan bahasa Inggris di India, mereka hendak membantu India membuat peta. Namun mereka tak menjadi menyurvei satu desa bernama Paklapur karena diketahui yang tinggal di sana kebanyakan orang gila yang suka menyerang orang asing. Akhirnya desa itu tak jadi masuk dalam wilayah pemerintahan setempat. Kalau ini Agastya alias Satu, dia adalah ilmuwan yang sedang merancang alat komunikasi makhluk luar angkasa. Usahanya sudah berjalan 2 tahun, namun setiap kali dia mendapat sinyal yang berpotensi, sinyal itu langsung menghilang secara tiba-tiba. Akibatnya, Space Lab, perusahaan yang selama ini memfasilitasinya, menuntut hasilnya sekarang. Space Lab akan mencari orang lain jika proyek satu tidak juga menghasilkan apa-apa. Simon, rekan kerjanya, hendak mengambil alih proyek Agastya, namun atasan masih memberi Agastya kesempatan 1 bulan lagi untuk membuktikannya. Pulangnya, Diva, kekasih Agastya, memberitahu kalau telah mendapat kabar buruk dari India. Kata mereka, ayah Agastya sakit parah dan ingin Agastya segera pulang ke rumah. Diva sedikit kecewa, selama ini Agastya membohonginya sudah yatim piatu. Kenyataannya, nama Agastya sebenarnya adalah Satu, dan masih punya ayah di kampung India. Satu tak menjawabnya dan hanya bilang akan pulang ke India besok pagi. Diva sudah menyiapkan 2 tiket dan dia akan ikut ke India dan jadwal terbangnya nanti malam. Singkat cerita, pergilah mereka ke desa Paklapur. Namun di perjalanan, Diva heran mengapa semua orang tidak mengenal desa Paklapur. Paglapur! Meski harus menaiki beberapa kendaraan, akhirnya mereka berdua sampai juga. Satu pun bertemu saudaranya, Baban. Dia berbicara seperti alien, dan hanya Satu saja yang mengetahui bahasa itu. Kehadiran Satu sangat dirindukan. Semua warga sangat senang mengetahui kedatangannya. Namun Diva heran, mengapa semua masyarakat Paklapur terlihat sangat aneh. Ternyata hari itu adalah hari kemerdekaan desa Paklapur, yaitu hari di mana desa menyingkirkan rumah sakit jiwa yang dikepalai orang Inggris. Lalu Satu pun dikirim ke bekas rumah sakit jiwa, tempat di mana ayahnya terbaring sakit. Ayahnya bilang dia sakit parah, gak bisa ngapa-ngapain, mau muntah, gak bisa berak, gak bisa kencing, dan mau meninggoy. Oleh karena itu ayah ingin mewariskan desa Paklapur kepada Satu sebelum dia meninggal. Satu pun setuju untuk menetap dan membuat semua orang sangat senang. Diva bertanya dengan latar belakang Satu, bagaimana bisa Satu sampai ke Amerika. Satu tahu ada dunia di balik desanya. Dia berusaha keras untuk belajar, lalu mendapat beasiswa dan pergi ke Amerika. Satu bilang, sulit untuk menjauh dari keluarganya di desa Paklapur, terutama saudaranya, Baban. Tapi jika ia tak meninggalkan desa, dia tidak bisa berkembang. Tak lama Sundi memberitahunya di mana penduduk desa telah mengadakan perayaan atas kedatangannya. Perayaan pun berlangsung sangat meriah. Saking asiknya, ayah sampai lupa diri sedang pura-pura sakit dan ikut menari. Satu marah besar. Bisa-bisanya semua penduduk membohonginya. Ayah menjelaskan, dia melakukan itu agar Satu mau pulang dan menyelamatkan desa dari kemiskinan. Tapi Satu sudah kelewat emosi dan mengajak Diva tinggal di Amerika kembali. Satu dan Diva berjalan melewati hutan yang gelap. Saat ingin mencari jalan pintas, Satu terjebak di pasir hisap. Diva berteriak minta tolong. Lalu warga-warga desa langsung datang bergelantungan dari pohon untuk membantu Satu. Tiba-tiba ayah muncul. Dia akan membantu Satu dan meminta maaf. Semuanya juga mohon agar Satu memaafkan ayahnya. Akhirnya Satu memaafkan ayahnya dan ayah mengangkat kedua putranya itu dari pasir hisap.
dan satu tidak jadi pergi, membuat semuanya sangat senang. Esoknya satu dibawa ke sumber air desa Paklapur, namun ada bendungan yang menghambat aliran sungai sehingga sawah mereka tidak bisa panen seperti biasa. Satu bilang seharusnya ayah bilang dari awal, kalau gitu dia bisa membantu mereka lebih cepat. Satu lalu pergi ke kantor pemerintahan untuk mengajukan keluhan masalah air di desa Paklapur. Tapi mereka selalu salah paham, dikira satu hendak membuat proyek mengingat satu lulusan Amerika. Namun setelah tahu maksudnya untuk membantu desa Paklapur, mereka pun menolaknya. Apalagi desa Paklapur tidak pernah tercatat di kabupaten manapun. Di kantor terakhir yang ia datangi, satu naik pitam karena mereka mengibaratkan desa Paklapur adalah joker di dalam dek kartu dan mereka menyuruhnya bergabung dengan sirkus. Satu pun pulang ke desa, dia menjelaskan karena Paklapur tidak ada di peta India, maka masyarakat harus bersatu dan memperkenalkan kembali Paklapur agar masuk dalam peta India. Lord angkat bicara. Dia bilang ada minyak di lubang Paklapur, dengan begitu pemerintah akan berebutan mengelola desa mereka. Satu senang karena mereka akan jadi kaya raya. Lord bilang kakeknya dulu yakin ada minyak di tanah ini. Dia menggali tanah namun belum pernah menemukannya. Mereka pun tepuk jidat dan memutuskan kembali ke desa. Lalu Lord tidak sengaja menginjak lubang berisi minyak yang dia maksud. Saat memberitahu mereka sudah tak percaya lagi kepadanya. Ya wes lah. Satu lalu mengoperasikan radio aliennya kembali, berharap akan berhasil. Satu bilang ke Baban, radio itu adalah Tuhannya. Namun sayangnya Tuhan belum memberikan hasilnya. Oleh karena itu, satu meminta Baban menyembunyikan radionya di tempat yang aman. Baban pun menyimpannya ke kuil desa. Di sisi lain, Diva melihat berita tentang tanda-tanda keberadaan UFO di bumi yang bernama Crop Circle. Melihat berita itu, satu mendapat ide dan memanggil Baban. Esoknya, semua warga bekerja sama membuat crop circle tiruan sebagai tanda bukti ada UFO di desa Paklapur. Jam 9 malam, mereka mulai membuat crop circle-nya bersama-sama. Singkat cerita, setelah 8 jam, crop circle pun akhirnya jadi. Satu memberitahu mereka jika seseorang datang dan menanyakan tentang crop circle tersebut, mereka disuruh berbohong dan bilang bukan mereka yang membuatnya. Ayah bingung, memangnya siapa yang akan datang? Satu lalu menyebarkan lokasi dan informasi lewat radio bahwa telah ditemukan crop circle di India. Satu dan Diva lalu berpakaian seperti warga desa Paklapur agar tamu yang datang tak mencurigainya. Tak lama, mobil reporter banyak berdatangan untuk meliput crop circle mereka. Semuanya mewawancarai warga desa Paklapur. Namun, penduduk bertingkah sangat aneh dan membuat para reporter kebingungan. Lord Auckland. What? आपने एलियंस को देखा? Karena hari sudah mulai gelap, ada seorang reporter menanyakan apakah ada penginapan di desa ini. Walaupun sebenarnya tidak ada, satu memanfaatkan keadaan dan bilang ada penginapan di dalam. Satu dan warga-warga desa pun mulai bekerja untuk mengubah bekas rumah sakit jiwa ini menjadi penginapan yang unik. Saat reporter masuk, mereka bingung, tidak ada lampu dan listrik di desa ini. Ayah satu bilang, Paklapur memang tidak pernah dialiri listrik, dan begitulah cara hidup mereka selama ini.
Para reporter heran, mereka baru tahu ternyata masih ada daerah India yang tidak dialiri listrik. Mereka ingin melaporkan hal itu kepada pemerintah. Para reporter pun langsung menyewa kamar penginapan sehingga desa Paklapur mendapat banyak pemasukan. Selain itu, desa Paklapur menjadi trending topik. Dan satu yakin, banyak orang dari belahan dunia akan datang kepada mereka. Benar saja, besoknya banyak pengunjung yang datang ke desa Paklapur dan membeli tiket untuk melihat crop circle yang viral itu. Tak hanya itu, para peneliti mancanegara datang untuk memeriksa keaslian crop circle di desa Paklapur. Mereka mengklaim crop circle itu memanglah sungguhan, bukan reka-reka. It's real. Sehingga warga desa Paklapur semakin sejahtera dan bisa membeli barang-barang untuk bergaya. Sing Raja. Namun yang ditakutkan satu benar-benar terjadi. Simon datang di tengah kemeriahan desa Paklapur. Dia pasti akan merusak semuanya. Petinggi desa pun melakukan rapat, di mana Diva memberitahu mereka Simon adalah musuh satu yang akan mengacaukan segalanya. Mereka ingin menyerang Simon, tapi satu melarangnya karena di sini banyak media. Langkah pertama, satu menyuruh semua anggotanya untuk tidak menjawab segala pertanyaan yang Simon berikan kepada mereka nanti, kecuali Baban. Baban boleh berbicara karena bahasanya sulit dimengerti. Benar saja, Simon berusaha menanyai semua penduduk asli. Namun, dia selalu dihiraukan. Hanya Baban yang mau berbicara dengannya, meskipun sia-sia, karena Simon tak mengerti bahasa Baban. Tak putus asa, Simon mengamati sendiri crop circle-nya dan berhasil menemukan sebuah tali bukti kalau crop circle tersebut adalah palsu. Akhirnya peneliti merevisi dan mengumumkan kembali bahwa crop circle mereka adalah palsu dan orang-orang yang berkunjung mulai kecewa dan pergi dari Paklapur. Penduduk mulai memutar otak untuk membuat rencana yang baru. Tiba-tiba Diva berteriak. Katanya, dia melihat ada makhluk asing di crop circle. Semuanya berpencar mencari makhluk tersebut. Akhirnya makhluk itu terperangkap. Dan ternyata itu hanyalah Kachua, penduduk asli yang bisa berlari seperti puma. Diva meminta maaf karena mengira Kachua adalah makhluk asing. Satu jadi punya ide lagi. Dia menginstruksi penduduk agar bekerja sama membuat kostum-kostum hijau yang Kachua pakai supaya dia terlihat seperti alien. Di sisi lain, Anya, salah satu reporter, diprotes atasannya karena tak kunjung mendapatkan bukti. Namun Anya hanya diam karena dia melihat makhluk aneh bercahaya di hutan. Bobby segera merekamnya sebagai bukti. Sehingga para reporter lain pun berkumpul merekam aksi Kachua. Tak lama, Simon pun datang. Kachua langsung disuruh lari dan bersembunyi di pohon ajaib. Para reporter mengejarnya dan para warga pura-pura tidak tahu apa-apa. Berita makhluk asing di Paklapur sampai ke CIA dan dianggap sebagai ancaman
dan telah dikonfirmasi sebagai serangan makhluk asing. Presiden telah memerintahkan untuk mengirim pasukan terbaik ke Pak Lapur dengan mobil tank. Sehingga orang-orang kembali berbondong-bondong datang ke Pak Lapur. Lalu semua menteri daerah datang untuk mengklaim Pak Lapur sebagai wilayah mereka. वहीं बैठ जाते हैं तो बताइए ये हुई ना बात Satu bilang, siapapun yang memberikan pelayanan terbaik untuk Pak Lapur, dia akan memilikinya. जोकर Akhirnya, satu telah menggunakan joker dari dek kartu untuk kemenangannya. Karena Pak Lapur diperebutkan oleh 3 negara bagian, satu memerintahkan untuk terus melakukan pertunjukan rahasia. Maka Kacua yang berkostum alien pun beraksi kembali. Semua reporter siap merekam dan tentara-tentara siap menyerang. Simon datang berusaha bilang kepada semua reporter bahwa itu hanyalah penduduk desa saja. Look, yeah. Look, people, it's a hoax, goddammit! Simon lalu mengejar mereka. Semuanya ikut menyerbu ke arah hutan. Kacua dan kawan-kawan lari, tapi Simon berhasil menangkap mereka. Satu datang dan memukul Simon sampai pingsan. Lalu menyekapnya sampai tujuan desa Pak Lapur tercapai. Singkat cerita, ketiga negara bagian mulai program pembangunan di Pak Lapur untuk misi perebutan Pak Lapur. Warga pun sangat senang. Apalagi ketiga negara bagian memasok listrik ke Pak Lapur. Desa Pak Lapur jadi sangat terang dan indah. Dan juga 3 negara bagian menyediakan persediaan air, sehingga kini air mereka jadi melimpah. Sedangkan Simon dinyatakan hilang dan diculik makhluk asing, sehingga presiden kembali mengirim petugas terbaik untuk mencarinya. Petugas FBI datang dengan helikopter untuk mencari Simon. Karena desa Pak Lapur telah mencapai tujuannya, satu akan mengakhiri permainan mereka dengan alasan alien sudah kembali ke planet. Satu akan memastikan tidak akan ada yang mempercayai perkataan Simon saat dia sudah bebas nanti. Simon pun dibawa oleh para alien palsu dan dibebaskan kepada FBI. Ternyata Simon menggunakan pisau berusaha membebaskan dirinya. Alien-alien lalu pura-pura pamit. UFO balon buatan sudah disiapkan untuk terbang. Semua orang percaya kalau itu adalah UFO. Namun Simon telah bebas. Melempar UFO balon buatan itu dengan pisau hingga pecah. Melihat itu, semuanya langsung menyerbu ke hutan dan mengejar warga desa Pak Lapur yang ketahuan menipu. Satu dan Diva bersembunyi di pohon ajaib. Tapi alien, Kacua, dan kawan-kawan terjebak di bawah balon yang meletus. Mereka pun tertangkap basah. Satu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Simon telah menang. Listrik kembali dicabut. Baban lalu pergi ke kuil, tempat dia menyembunyikan radio 1. Baban berdoa kepada alat yang satu anggap sebagai Tuhan itu, sampai Baban tak sengaja membuka radionya. Lalu radio itu menyala dan mendapatkan sinyal asing. Bahasa alien sangat dimengerti Baban.
sehingga Baban bisa berkomunikasi dengan alien lewat proyek radio alien milik Satu. Saat Satu ingin dibawa ke kantor polisi atas tuduhan penipuan, Baban berusaha memberitahu Satu bahwa radionya telah menyala. Satu berlari ke radio ciptaannya. Dia sangat senang. Akhirnya proyeknya itu berhasil. Tak lama gempa pun terjadi. Karena UFO benar-benar datang dari langit. Alien pun turun dari UFO itu, membuat semua orang tercengang. Baban pun senang. Dia terlihat akrab dengan alien tersebut dan berinteraksi dengannya menggunakan bahasa aneh. Baban menerjemahkan alien dan Satu menerjemahkan Baban. Kata alien, mereka menerima pesan sinyal yang sudah Satu kirim semenjak 2 tahun yang lalu, yang artinya mesinnya selama ini benar-benar berfungsi. Tapi sebelum menghubungi manusia, alien itu ingin memastikan bahwa mereka adalah orang baik, dan sekarang alien itu sudah yakin bahwa mereka orang baik, jadinya dia pun berani datang. Satu meminta bukti jika alien benar-benar mengawasi mereka selama 2 tahun. Alien itu pun berjoget-joget ala desa Paklapur, sehingga mereka pun percaya. Semua reporter yang hampir pulang berlomba-lomba merekamnya lagi. Namun, pintu mereka tak bisa dibuka. Untungnya, Bobby dan Anya sudah standby merekam di sana. Alien itu pamit pergi. Tapi dia akan memberi Paklapur hadiah yang bisa bermanfaat untuk desa. Alien pun segera pergi. Para reporter telah datang dan berusaha merebut rekaman Bobby. Tiba-tiba crop circle terbelah dan keluar minyak yang deras. Semuanya bersorak ria dan mandi hujan minyak. Yang dibilang Lord memanglah benar, ada minyak di tanah Paklapur. Tapi mereka malah tak mempercayainya. Mengetahui berita bahagia itu, ketiga menteri negara bagian kembali datang memperebutkan Paklapur dan bersedia memberikan apapun yang dibutuhkan Paklapur. Tapi desa Paklapur adalah joker. Desa akan berdiri sendiri, mengolah minyak mereka sendiri, dan tak membutuhkan bantuan siapapun. Akhirnya desa Paklapur pun menjadi desa paling kaya raya di daerahnya, dan film khayalan unik ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di